Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Habibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa ulama'i al-'amil. Bijamatil maqalubin sallallahu alaihi wasallam. Sejami rafi hadi lama tasmi jami'i fatri qaryati bagi bismillah wadif ada kitab syekh al-hadar asqal majmu salihim wa furihim sama syaihim syalila ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat, panjang umur, dan masih memberikan kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh kanthi berjamaah. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat subuh merupakan salat yang penuh keberkahan. Maka sangat beruntung bagi orang-orang yang bisa melaksanakan salat subuh kanthi berjamaah. Akan mendapatkan berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian Bulughul Maram tentang bab rozak, bab tentang menyusui. Niku pun meh khatam niki. Bab rozak, menyusui. Sebab yang namanya menyusui itu ada kaitannya dengan nasab. Jadi nasab niku ada yang dari rozak, bukan anak sendiri, kadang-kadang dari anak orang lain, tapi disusui itu bisa menjadi anak rozak, menjadi nasab, sehingga tidak bisa dinikah dengan anak atau tidak membatalkan wudhu. Tapi ini terbatas, tidak semua anak yang bisa disusui, artinya terbatas dengan umur. Di sini rodok, di sini adalah bagi bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun. Jadi ada bayi umurnya kurang dari 2 tahun, disusui oleh orang perempuan siapa saja. Jadi ibu yang menyusui itu terhadap anaknya itu menjadi nasab. Artinya seandainya yang disusui kok bayi laki-laki, seandainya ibu yang menyusui itu punya anak perempuan, maka tidak bisa untuk dinikahi. Itu terbatas dari umur kurang dari 2 tahun. Dan dibatasi air susu yang masuk ke dalam perut itu minimal 3 ceglukan apa? 3 apa? Cegukan nggih. Jadi
celeguk, celeguk, celeguk. Dibatasi minimal 3. Itu anak yang disusui itu menjadi nasab. Berarti kalau anak yang lebih dari 2 tahun itu tidak termasuk. Apalagi sudah dewasa. Umpamanya biasa mimi nangis njaluk mimi, ada orang perempuan kok nyusui, kok sudah lebih umur dari 2 tahun, maka itu tidak menjadi nasab. Apalagi orang tua. Bapak-bapak tidak. Seandainya bapak-bapak minta istrinya itu tidak menjadi nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Babur radha', bab nerangkan radha' menyusui. Apa itu radha'? Yaitu memasukkan air susu ibu ASI kepada anak bayi yang umur kurang dari 2 tahun. Air susu yang masuk ke dalam perutnya, masuk dalam perut itu sampai 3 teglukan sampai 5. Minimal 3. Sebab di sini ada khilaf di antara ulama. Kalau menurut Imam Malik, Imam Hanafi itu 3. Jadi 3 kecutan, jadi glek sampai 3 itu sudah menjadi nasab. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu 5 rekuman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidatina Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah. Qala dewa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul masatu wal masatani. La tuharrimu la tuharrimu olang aramakan apa al masatu apa nyesep banyu susu sesepan wal masatani lan nyesep banyu susu 2 sesepan. Akhrajahu ngetokaken hadis sapa al Muslim Imam Muslim. Hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ngendikaaken bahwa kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la tuharrimul masatu wal masatani. Jadi tidak diharamkan, artinya tidak termasuk nasab bayi yang disusoni hanya 1 kesutan atau 2 sesepan. Jadi yang dibilang di sini adalah sampai minimal 3 sampai 5 sesepan. Nah, hadis ini merupakan nasun fil khomsi, yaitu nas yang menunjukkan bahwa seandainya ada bayi kok nyusu air susu pada orang lain, perempuan lain, hanya 2 sesepan atau 1 sesepan, maka tidak menjadi nasab di dalam rodha, di dalam sunnah. Sebab pada zaman Nabi ada yang namanya Sahal ibnu Suhail, itu menyusui yang namanya Salim. Nah, disusoni sampai 5 terguan. Nah, itu sudah dibilang menjadi nasab. Kalau sudah nasab, anak turunannya sudah menjadi anak nasab. Jadi hati-hati. Jadi jangan sembarangan seorang perempuan nyusoni anak orang lain. Seandainya sudah terlanjur kok menyusui anak orang lain, itu harus diingat-ingat, jangan sampai bisa terjadi nanti anaknya bocah sing disusoni itu punya anak bisa menjadi menantu. Hati-hati, itu nggak bisa menjadi menantu. Sebab itu sudah menjadi nasab.
Kadang-kadang orang perempuan itu nggak tega. Pokoknya ada bayi, ibunya kok pergi atau meninggal, nangis langsung disusoni. Nah itu hati-hati. Sebab itu bayi yang disusoni itu menjadi nasab, menjadi anak. Nah dua anak aneh, ya seandainya ibu yang punya anak, maka tidak bisa dinikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha lan saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qala dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Undur angan-angan sira kabeh. Man ikhwatukunna, man utai sapa wong ikhwatukunna iku sedulur ira kabeh. Wa inna maradha'atu ain semestine utawi suson. Iku minal maja'ati saking bayi kang ngeleh, muttafaqun alaih. Lan hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ngendikaaken bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, maka perlu diangan-angan atau perlu dikaji yang namanya saudara. Kadang-kadang fa inna maradha'ah minal, yang dianggap anak yang disusoni itu menjadi saudara, dianggap menjadi anak satu nasab apabila radha'ah minal muja'ati, termasuk anak yang disusoni dalam keadaan lapar. Ini hadis ada, tapi wakilah hadis ini mansuh, dinaseh. Jadi anak yang disusoni itu tidak diharuskan harus dalam keadaan lapar. Kayak yang di atas tadi, anak yang disusoni, ini yang dibahas anak orang lain, bukan anak sendiri. Jadi anak bayi orang lain kok disusoni ibu orang lain, bukan ibunya sendiri. Itu tidak harus dalam keadaan si bayi itu lapar. Yang penting sudah masuk 3 sampai 5 terguan. Bahasa Indonesia terguan. Sudah nelen 3, paling sedikit 3, itu sudah menjadi nasab. Walaupun dalam keadaan si bayi itu masih kenyang. Seandainya ada bayi kok gemeske, biasanya orang perempuan itu langsung dicekal, nangis, disusoni, hati-hati. Nah, seandainya disusoni kok air susunya tidak keluar, nah itu tidak menjadi bahasan. Sing dibahas niki nyusoni benar-benar air susunya itu keluar dan ditelen oleh si bayi. Minimal 3 teleguan sampai 5. Anak yang disusoni atau bayi yang disusoni ini sudah menjadi nasab, menjadi anak sendiri. Walaupun aslinya itu anak orang lain, tidak melahirkan. Karena disusoni maka menjadi anak sendiri. Wa anha lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kala ngendika akan sapa Sayyidatina Aisyah. Ja'at teko sapa Sahlatun bintu Suhail. Sapa Sahlah bintu Suhail faqalat moko ngendika sapa Sahal. Ya Rasulullah, hai utusipun Allah Ta'ala. Inna Saliman saatane Salim iku maula Abi Hudzaifah, iku pemerdekaane budak Abi Hudzaifah.
ma'ana sematane kita fi baitina ing dalam umah itu, ing dalam umah kita. Waqad balagha lan teman-teman wis tumeka atau dewasa sapa Salim. Ma ing barang ya blughur rijalu kang tumeka sapa rijalu pira-pira wong lanang. Faqala ardi'ihi taharrumi alaihi. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi. Nusonono sira kabeh, nusono sira hi ing Suhail. Taharrumi mongko dadi haram sira alaihi ing atase Suhail. Rawahu Muslim. Hadis saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dikaaken. Ada seorang yang namanya Suhail bintu Sahlah bintu Suhail. Itu menyusui bayi yang namanya Salim. Salim itu bayinya orang lain. Yaitu Maula Abi Hudzaifah, yaitu bayinya budake Abi Hudzaifah. Yang bertempat satu rumah. Fi baitina in dalam umah itu. Wa qad balaghana ma yablughu rijal faqala ardi'ihi taharrumi alaihi. Ya Rasulullah, Suhail ibnu Sahlah ibnu Suhail matur datang Kanjeng Rasulullah nek piyambake niku nyusoni bayi yang namanya Salim. Salim niku bayinya budake Abi Hudzaifah. Sing dalam satu rumah. Kemudian matur datang Kanjeng Rasul niku pripun? Ya, agar menjadi anak dewe Kanjeng Nabi niku Suhail niku disusoni oleh Salim. Salim niku disusoni oleh Suhail bin Sahlah ibnu Suhail sehingga menjadi anak. Faqala ardi'ihi taharrumi alaihi. Maka Kanjeng Rasul agar dianggap menjadi anak, maka Salim niku disusoni oleh Sahal bintu Suhail. Sahlah bintu Suhail. Jadi keterangan hadis niki garwane Sahal ibnu Suhail yaitu Abu Hudzaifah. Iku ngalap anak yang namanya Salim. Minangka jadi anak angkat. Setelah Salim yang disusoni niku menjadi anak yang sudah dewasa atau besar, maka Suhail dan Ibu Hanifah itu boten seneng kali kelakuannya piyambake anak tersebutnya. Jadi artinya mempunyai kebiasaan sing boten nyenengke. Sehingga sowan datang Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya agar si anak yang bertempat di rumahnya Salim nih, yang di rumahnya Suhail niku bisa menjadi anak, sehingga Kanjeng Rasul matur datang Sahlah dan garwane yang namanya Hudzaifah agar Salim niku disusoni sehingga diangkat menjadi anak dengan niku dengan tujuan agar si Salim itu dianggap menjadi anaknya sendiri. Jadi menjadi nasab karena rodhoah, karena susun.
Bismillahirrahmanirrahim. Anha lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna aflaha akha Abi Qaisin. Suhune aflah akha Abi Qaisin yaitu sedulure Abi Qais. Ja'a yasta'dinu 'alaiha ba'dal hijab qala fa abaitu an adzana lahu falamma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu billadhi sana'atuhu fa amarani an adzana lahu alayya wa qala innahu ammuki. Suhunya Aflah yaitu saudara Abi Qais yasta'dinu 'alaiha Abul Hijab faqalat fa abaitu an adzana lahu falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu. Aflah yaitu Wa'il ibnu namanya Wa'il ibnu Aflah Al-Asy'ari yang dijuluki dengan sebutan Abi Qais. Itu bapak Rodho atau bapak susone bendoro Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu sedulur lanange Abi Qais. Menceritakan tentang dirinya. Kemudian Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritani Kanjeng Rasul matur bahwa Wa'il itu termasuk saudara dari innahu ammuki, saudara dari paman. Artinya masih saudara. Wa anha lan saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu qalat Sayyidina Aisyah kana ono fima ing dalam perkara unzila kang tunu minal Qur'ani saking Qur'an iku asru radhaatin iku 10 radhaat. Ma'lumatin kang den ketahui. Yuhrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Yuhrimna kang den haramakan summa nusikhna mongko nuli nasakh sapa ingsun bi khamsi ma'lumatin kelawan 5 sesepan kang den kawruhi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya mongko sedo sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatawi khamsu radhaat khamsu ma'lumat iku fima iku ing dalam balam yuqra'u kang den waos minal Qur'ani saking Qur'an. Hadis saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu ngendikaaken tentang radhaah yang disebutkan dalam Al-Qur'an asru radhaatin ma'lumatin disebutkan 10 napa niku 10 sesepan yang benar-benar diketahui masuknya air susu ke dalam si anak. Yuharrimna summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Yang 10 itu bisa menjadikan bahwa anak yang disusuni itu sudah menjadi nasab sehingga napa niku diharamkan seandainya punya anak itu menjadi dinikahkan. Summa nusihana bi khamsi ma'lumatin, kemudian yang 10 itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu dinasakh menjadi 5 sesepan, tidak 10 menjadi 5. Setelah itu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibudut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditetapkan dalam Al-Qur'an fima yuqra'u minal Qur'an bahwa 5 sesepan itu yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten 10.
Mulane mau diterangkan di atas tentang air susu yang masuk atau yang disesep oleh si bayi itu minimal 3, paling banyak 5. Sing 3 niku miturut Imam Abu Hanifah lan Imam Malik. Dan jumhurul ulama Imam Syafi'i itu 5 sesepan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang di sini summa nusihna bi khamsi ma'lumatin, kemudian yang tadinya 10 dinasakh atau disalin menjadi khamsi ma'lumat, menjadi 5 sesepan. Lalu Imam Syafi'i menetapkan seandainya ada bayi disusoni kok sudah air susu sudah masuk dalam perutnya 5 sesepan, itu sudah menjadi nasab. Wa ya fi ma yuqra'u minal Qur'an, dah ini sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi 5. Walaupun di situ ada ulama, ada madhab lain 3 sudah menjadi rodho'ah, menjadi anak nasab dengan menyusui. Tapi menurut Imam Syafi'i niku 5 sesepan. Ya, terangkan bayi yang disusui niku kurang dari umur 2 tahun. Seandainya kok lebih dari 2 tahun, walaupun lebih dari 5 sesepan air susu yang diminum, maka itu tidak dihitung menjadi anak sebab disusui. Ya. Kembali malih, jadi yang diterangkan asru ma'lumatin ikut dinasah menjadi khamsu ma'lumat, menjadi 5 sesepan, tidak 10. Sebab kadang-kadang seandainya bayi kok nyesep air susu orang lain kok sampai 10, kadang-kadang tidak sampai 10, tapi kalau 5 itu sudah menjadi kebanyakan si bayi 5. Maka diputusi 5 itu sudah menjadi ketetapan. Seandainya bayi kok nyesep air susu orang lain sampai 5 kecutan, maka itu sudah menjadi anak atau nasab karena rodho'ah. Ya, ketetapan itu sampai sekarang, yaitu setelah meniku kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang rodho'ah? Monggo. Barangkali ada kejadian-kejadian. Wonten mboten? Ibu mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas lan hadis saking Sayyidina lan hadis saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi saat menika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam urida ala ibnati Hamzah. Urida iku den karepake ala ibnati Hamzah ing atase anak wedoke Sayyidina Hamzah. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, innaha la tahillu li, inna sak temene ibnati Hamzah, anak wedoke Sayyidina Hamzah iku la tahillu ola halal li kadu ingsun, innaha sak temene
ibnatu Hamzah iku ibnatu akhi iku sedulure iku anak sedulure ingsun minar radha'ah saking suson. Wa yahrumu lan haram minar radha'ah saking anak karena suson apa yahrumi apa perkara yahrum haram apa ma minan nasabi saking nasab. Hadis saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Saat temani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendikaken. Itu sing digarap peniki adalah ibnati Hamzah, putrinya Sayyidina Hamzah. Kemudian faqala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la tahillu li." Sesungguhnya putrinya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah niku pamane Kanjeng Rasul. Innaha ibnatu akhi, sesungguhnya putrinya Sayyidina Hamzah iku putrinya sedulurku kata Rasul. Minar radha'ah saking suson. Wa yahrumu minar radha'ah lan haram bagi anak perempuan yang disusoni. Ma yahrumu minan nasab iku sebagaimana yang diharamkan anak nasab. Artinya sama, jadi anak yang asli dengan anak yang disusoni, anak orang lain yang disusoni itu sama-sama menjadi nasab. Di Sayyidina Hamzah menika dadi sedulure suson Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi niku tahu disusoni oleh Sayyidina Syuaibah al-Aslamiyah. Yaitu budake napa niku Abu Jahal atau Abu Lahab. Lan Syuaibah iku dadi lan Syuaibah iku tau nyusoni pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sing asmane Sayyidina Hamzah. Ya. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya napa niku Syaibah al-Aslamiyah. Mulanya ketika Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, Abu Lahab sing dinas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabim wa tab. Cilaka bagi Abi Lahab yang benar-benar itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam neraka. Tapi karena senengnya banget diceritani oleh budake jadi Syuaibah al-Aslamiyah bahwa pamane niku nglahiraken sing asmane Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banget senenge. Mulane Allah taala ngringanaken siksane Abi Lahab setiap hari Senin sampai hari kiamat. Goro-goro ngrasakaken seneng nggih. Apa niku dengan lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamane niku nglahiraken. Sayyidina ibune Kanjeng Nabi asma sinten? Siti Aminah. Itu masih saudara atau paman dari Abi Lahab. Dan diceritani oleh budake Abi Lahab yang nama Syaibah al-Aslamiyah, Abu Lahab ngerasaaken seneng.
dengan rasa seneng iku dengan lahirnya Kanjeng Rasul, walaupun Abi Lahab niku tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, setiap hari Senin Allah meringankan siksane sampai hari kiamat. Ata annahu bi yaumil islaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Di setiap dino Senin Abi Lahab siksane diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala goro-goro waktu lahir Kanjeng Nabi dicitani oleh budake yaitu Suhaib Aslamiyah iku ngrasakaken seneng. Ketika iku budake langsung dimerdekakan oleh Abi Lahab. Niku. Mulane napa niku Sayyidina Hamzah iku masih pamane Kanjeng Rasul. Maka Ibnatu Hamzah, putrine Sayyidina Hamzah niku termasuk masih saudara rodok deten Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula matur, jadi seandainya ada ibu-ibu kok nyusoni anake wong liya, iku kudu paham, kudu ngati-hati, jangan sampai keliru. Atine keliru mbok menawa sing disusoni iku kok mbejen duwe anak, iku ora iso dinikahke karo anake sing nyusoni. Sebab iku menjadi nasab, menjadi anak karena rodok menyusui. Artinya tidak gampang sewenang-wenang nyusoni anak orang lain. Ya. Walaupun nangis itu tuh ya ojo ngoten niku. Tapi kadang-kadang mboten ngerti. Ya. Setiap sekali mimik sampai 3 kali atau 5 kali itu sudah menjadi anak. Ya. Anak walaupun tidak melahirkan itu sudah menjadi anak. Maka harus hati-hati. Masih ada waktu? Masih. Ada pertanyaan monggo? Jadi nasab itu sebab nasab karena melahirkan menjadi anak sendiri, ada karena nasab karena rodok menyusui. Mulai temniki terangaken Ibnatu Hamzah putrine Sayyidina Hamzah itu masih saudara dengan putrinya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi paman. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, sesuatu yang diharamkan karena anak nasab dari menyusui itu sebagaimana diharamkannya nasab anak sendiri. Jadi sama-sama, walaupun itu anak orang lain, karena disusoni maka menjadi nasab. Dan mugi-mugi ingkang kula sampaikan dan manfaatipun, moga kita tutup kanthi wasan kafatul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.